Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali anak-anak. Kebetulan sekali jam Bapak sekarang agak siang ya. Jadi mungkin agak berat, tapi Bapak berharap semuanya tetap semangat. Karena fisika dengan siang itu pasti menjadi perpaduan yang cukup nikmat untuk mengantuk. Biasanya seperti itu. Tapi Bapak yakin siswa-siswi Bapak hari ini pasti semangat, ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, marilah kita berdoa bersama-sama. Saya minta salah satu untuk memimpin doa, mungkin bisa Bu Nini, ya? Maaf, Mbak Nini maksudnya. Ya, Pak. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa. Doa bisa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mbak Nini. Selanjutnya, Bapak pengen tahu kabarnya anak-anak gimana ini. Soalnya saya lihat kok kayak kantung matanya agak besar gitu, kelihatannya ngantuk semua ya. Apakah habis begadang ini? Ya, Pak. Banyak tugas, Pak. Tugas harian. Memang kelas ini yang paling rajin Bapak lihat itu. Belum dikasih tugas sudah minta biasanya ya. Oke, tapi semuanya sehat ya. Alhamdulillah Sehat, Pak. Ada teman yang tidak hadir hari ini? Semua, Pak. Alhamdulillah hadir, Pak. Iya, Pak. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Oke, Bapak akan mengulas sedikit dari pertemuan sebelumnya. Kita sudah membahas tentang pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Yang mana kita ketahui bahwa ada 3 wujud zat, yaitu padat, gas, dan cair. Dan ketika terjadi interaksi baik itu menyerap kalor maupun melepaskan kalor, itu ternyata bisa terjadi perubahan seperti padat menjadi cair, cair menjadi gas, gas menjadi padat, ataupun sebaliknya seperti yang terlihat di diagram ini. Untuk warna merah itu adalah ketika menyerap kalor dan warna biru ketika melepaskan kalor. Kemudian kita juga tahu bahwa persamaan untuk kalor itu ternyata dipengaruhi oleh yang pertama massa, kemudian kalor jenis zatnya, dan delta T atau perubahan suhu. Nah, selain perubahan suhu, ternyata juga kan ada perubahan wujud, sehingga kita juga sudah belajar tentang kalor laten atau kalor yang mana di sini ada kalor lebur dan kalor uap, atau tergantung nanti wujudnya berubah menjadi apa ya, yang mana ini dipengaruhi oleh besaran massa dan kalor lebur atau kalor uap zatnya, seperti itu. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas yang kita sebut dengan hukum kekalahan energi, tapi yang lebih spesifik adalah kita bahas pada pertemuan ini adalah energi panas atau yang kita sebut dengan kalor. Nah, anak-anak mungkin sudah pernah melihat foto bapak-bapak di layar ini sebelumnya. Ya, orang luar negeri itu, Pak. Ya, pakainya Ya, wajah dari hidungnya itu, Pak? ini ya, Nggak bukan orang kenal Jawa saya, ya Pak. ini ya. Dari hidungnya kelihatannya. Ini adalah Joseph Black, seorang ahli fisika yang berkebangsaan Skotlandia. Skotlandia itu kalau sama Madura itu mirip-mirip lah bahasanya ya. Kayaknya Mbak Lulu bisa kalau komunikasi sama Pak Joseph ini ya. Nah, ini Pak Joseph ini pertama kali menyatakan tentang prinsip asas Black pada tahun 1760. Dia menyatakan kalau pada pencampuran 2 zat, banyaknya kalor yang dilepas, zat tersebut yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah, atau biasanya kita kenal dengan Q lepas sama dengan Q terima, atau kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Saya lanjutkan lagi. Nah,
sebelum lanjut ke pembelajaran, kita akan membahas tentang tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah menganalisis besaran yang mempengaruhi suhu air campuran, kemudian merancang, melakukan, dan menyajikan percobaan tentang percobaan besaran yang mempengaruhi suhu air campuran. Gitu ya. Baik, sebelum kita mulai, Bapak mau menunjukkan satu video dari YouTube ya. Mohon maaf, apakah sudah terlihat tampilan Google Chrome-nya? Sudah, Pak. Oke, sebentar. Suaranya itu ini share song. Terdengar suaranya? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini adalah percobaan sederhana tentang campuran air yang suhunya panas dan dingin. Ini ditandai dengan warna ya. Videonya belum tampak, Pak. Belum tampak? Masih di halaman PowerPoint. Sebentar, tadi saya Ya, tanyakan belum, katanya Pak. sudah tampak ya. Saya pilih ya. Sudah tampak tapi belum muter, Pak. Oh gitu. Cuma diem aja. Sekarang bagaimana? Sudah Sudah, kalau yang sudah kelihatan, Pak. Dan anak ini ada cairan dengan suhu panas dan suhu dingin, seperti warna merah dan biru, kemudian dipertemukan. Setelah diberi warna, sehingga kita bisa melihat pergerakan dari air tersebut. Nah, sampai sini dulu ya. Jadi dari dua percobaan tadi ternyata kalau air panasnya di bawah ada pergerakan air panas ke atas, tetapi kalau dibalik ternyata tidak. Nah, hal ini menunjukkan ternyata kalau suhunya berbeda itu massa jenisnya juga berbeda. Bapak lanjut lagi ya. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, sekarang kita masuk ke orientasi masalah. Baik, Bapak bacakan dulu ya, sambil diperhatikan. Suatu hari, Bapak Rehat, ini guru fisika, memesan teh di kantin. Tetapi tidak seperti umumnya orang yang memesan teh hangat atau es teh. Beliau memesan teh dengan 4 kondisi, yaitu teh panas, teh hangat, teh biasa, dan teh dingin. Selain itu, untuk keempat kondisi tersebut, Pak Rehan meminta semua teh diseduh dengan air mendidih. Agar pesanan Pak Rehan dapat diantarkan dalam waktu yang sama, apa yang harus dilakukan penjaga kantin? Silakan, ada yang mau berpendapat? Saya, Pak. Oke, baik. Mbak Elvi, gimana? Iya. Kalau yang paling panas ya pakai air panas tadi. Kalau misal airnya mau hangat berarti dikasih sedikit air dingin. Kalau air biasa mungkin dikasih air dinginnya lebih banyak, kemudian air panasnya lebih sedikit. Nah, untuk yang es teh itu air panasnya sangat sedikit, dikasih es yang banyak, jadi bisa dingin nanti. Oke, terima kasih Mbak Elvi. Itu kan menurut Mbak Elvi ya. Mungkin ada yang lain yang punya pendapat yang lain.
Atau sama semua? Pakai 4 karyawan, Bapak. Jadi di kantin itu kan ada karyawannya. Nyuruh 4 karyawan bikin masing-masing. Jadi waktunya pas, Pak. Betul Berbarengan. sekali. Ya. Memang benar. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Kok kelihatannya sulit sekali menjadi penjaga kantin ya? Ya tapi namanya fisika kan. Supaya ada masalah seperti itu. Bisa dengan pendapat dari Mbak Lulu, ya sudah dikerjakan 4 orang saja, atau seperti yang disampaikan oleh Mbak Elvi tadi. Jadi kalau yang panas ya dari air yang panas tadi, kalau yang pengen hangat air panasnya dicampur dengan dingin. Kalau yang pengen biasa ya air panasnya sedikit dibanyakan air dingin. Kalau pengen tehnya sangat dingin berarti air panasnya sedikit sekali dan ditambahkan dengan es yang banyak, seperti pendapatnya Mbak Elvi tadi. Nah, kira-kira benar nggak ya? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Bapak nanti kita lanjut. Oke, sebelumnya Bapak minta untuk teman-teman membagi menjadi 3 kelompok. Yang kelompok pertama ada Ayu, Nindi, Dimas, dan Elmi. Kelompok kedua ada Yunida, Nova, Pipit, dan Elvi. Kelompok 3 ada Teguh, Ninik, dan Lulu. Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah, Pak. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan untuk hipotesis. Nah, ini nanti masing-masing kelompok silakan dijawab di catatannya masing-masing ya. Pertanyaan pertama, ketika mencampurkan benda bersuhu tinggi dan bersuhu rendah, mana yang melepas dan menerima kalor? Pertanyaan kedua, bagaimana suhu campuran dari benda bersuhu tinggi dan rendah? Pertanyaan ketiga, bagaimana perbandingan jumlah kalor yang dilepas dan diterima dalam campuran? Dan pertanyaan yang keempat, mengapa kalorimeter digunakan dalam percobaan campuran benda dingin dan panas? Silakan Bapak kasih waktu 5 menit untuk mencoba menjawab hipotesis. Nanti mungkin ada salah satu yang berusaha menyampaikan jawabannya ya. Tidak harus semua soal. Baik, apa sudah ada yang bisa menjawab? Salah satu soal mungkin? Saya Pak. Oke, baik. Nomor Mas 2 Teguh ya. gimana? Ya, nomor 2 gimana? Nah, kalau saya biasanya suhunya tinggi dan suhunya rendah itu saya campur jadinya hangat, Pak. Jadinya hangat, artinya menurut Mas Teguh kalau ada yang panas atau ada yang suhunya tinggi dengan yang dingin, maka suhu akhirnya mestinya di tengah-tengah, begitu nggih? Nggih, Pak. Oke, ada lagi mungkin soal yang lain? Terima kasih Mas Teguh. Saya Pak, izin berpendapat Pak. Iya, gimana Mbak Pipit? Yang nomor 1 tadi kan Teguh tadi menjelaskan suhunya ada di tengah-tengah. Iya. Kalau menurut saya itu belum tentu Pak suhunya ada di tengah-tengah, karena kan yang dicampurkan itu yang tinggi itu seberapa banyak, terus yang suhu rendah itu seberapa banyak. Jadi nanti tidak mesti suhunya itu di tengah-tengahnya. Oke, terima kasih Mbak Pipit. Nah, tadi dari jawabannya Mas Teguh, Mbak Pipit juga mengomentari kalau dia menduga kalau belum tentu di tengah-tengah, bisa jadi tergantung nanti mana yang lebih banyak, apa yang lebih panas, apa yang lebih dingin. Itu untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama. Apakah ada lagi dari yang lain? Kalau sudah tidak ada, Bapak lanjut ya. Nanti jawaban yang selanjutnya nanti kita ketahui setelah percobaan. Oke, sekarang kita masuk ke percobaan virtual. Silakan buka LKPD yang telah Bapak kirimkan di grup WA. Pada LKPD tersebut terdapat link yang harus dibuka untuk mengakses aplikasi Virtual Lab. Nah, ini Bapak klik dulu ya untuk masuk ke aplikasi Virtual Lab-nya. Apakah sudah terlihat? Belum.
Belum, Pak. Bagaimana sekarang? Nah, sudah Pak ini. Sudah, Pak. Oke. Silakan diperhatikan. Jadi di sini ada 2 gelas ya. Terlihat di sini yang sebelah kiri maksimal 300 mili, yang sebelah kanan maksimal 600 mili. Dan sekaligus yang sebelah kanan ini juga kalorimeter. Nah, cara menggunakan aplikasi ini yang pertama adalah kita pilih ini, choose a liquid atau pilih cairan apa. Kita pilih di sini air ya, saya kasih contoh. Misalkan kita pilih air dengan massa kita tentukan yang gampang saja 100. Kemudian karena Bapak pengen yang dingin, mungkin bisa Bapak pilih misalkan 10 derajat Celcius ya, itu sudah kalau untuk air sudah lumayan dingin. Setelah dipilih massa dan temperaturnya, kita klik next. Setelah itu kita pilih liquid yang kedua, ini kita pilih air juga. Nah ini massanya boleh disamakan, boleh dibedakan, nanti diikuti LKPD-nya ya. Nah untuk temperaturnya ini Bapak ambil yang ekstrim 100 derajat Celcius. Setelah ditentukan, massanya sama-sama 100, suhu awalnya ada yang 10 derajat Celcius, ada yang 100 derajat Celcius. Kemudian kita klik next. Nah, ketika kita klik next, nah di sini sudah siap, diperhatikan sebelah kiri 10 derajat Celcius, sebelah kanan 100 derajat Celcius. Setelah itu di sebelah kanan bawah ini ada bagian run eksperimen, kita klik start. Nah, di bagian start ini nanti airnya akan dipindah masuk, kemudian dicampur dan diaduk. Kita tunggu beberapa detik. Setelah itu di bagian atas muncul nilai suhu campuran setelah kedua cairan itu dicampur dan diaduk bersama-sama. Nah, untuk contoh yang Bapak berikan ini ternyata hasilnya adalah 55 derajat Celcius. Nah, karena di LKPD itu ada beberapa yang harus dicoba, maka setelah selesai mengambil satu data, anak-anak bisa klik di tombol reset ya, diklik tombol reset. Nah, setelah itu akan kembali ke tampilan awal. Nah, sekarang silakan laksanakan percobaan dengan kelompoknya masing-masing. Bapak kasih waktu 10 menit. Ini suhunya terserah ya, Pak? Suhunya terserah. Iya. Masanya juga terserah. Tetapi nanti di LKPD ada ketentuan. Jadi ketentuannya adalah delta perubahan suhunya yang harus sama. Jadi kalau misalkan tadi Bapak mulai dari 10 dan 100 berarti deltanya kan 90 ya. Nah, artinya mau misalkan kalau mau dari 0 berarti ketemunya sama 90. Yang penting delta T-nya sama ya. Kalau untuk massa nanti ada yang diminta untuk massanya sama, ada yang diminta massa cairan dinginnya lebih kecil, ada yang diminta massa cairan dinginnya lebih besar, seperti itu. Kan dilaksanakan dulu. Bapak akan kembali share screen ini PowerPoint-nya ya. Nah, data yang pertama itu nanti massa air dingin dan air panas sama, tapi delta T-nya harus konstan. Data yang kedua, massa air dingin kurang dari air panas dan delta T-nya juga konstan. Data yang ketiga, massa air dingin lebih dari air panas. Delta T-nya juga tetap konstan. Nah, setelah itu, setelah kamu dapat 3 data itu, ada beberapa pertanyaan yang diberikan. Yang pertama, tentukan proses yang menunjukkan penerimaan dan pelepasan kalor masing-masing data percobaan. Yang kedua, bagaimana perubahan suhu benda yang menerima kalor pada masing-masing data percobaan. Yang ketiga, bagaimana perubahan suhu benda yang melepas kalor pada masing-masing data percobaan. Yang keempat, hitung kalor yang dilepas atau dilepas dan kalor yang diserap atau diterima dari masing-masing data percobaan. Selanjutnya, bagaimana perbandingan jumlah kalor yang dilepas dan kalor yang diterima. Kemudian berdasarkan asas Black, kalor yang diserap sama dengan kalor yang dilepas. Menurut asas Black kan seperti itu. Nah, bagaimana menurut hasil percobaanmu? Jelaskan, apakah keduanya sama?
Kemudian yang terakhir, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di atas, apa yang dapat kamu simpulkan? Oke. Bagaimana? Sudah ada yang siap presentasi? Sudah, Mungkin Pak. salah satu kelompok. Oke, baik. Saya. Dari kelompoknya Mbak Yunida. Silakan. Ya. Saya stop share dulu ya. Mbak Iya, Yunida Pak. yang share. Ya. Izin saya screen ya, Pak. Monggo. Ini saya baca. Langsung dari data percobaannya nggak apa-apa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil dari percobaan kelompok kami tentang azas black. Data pertama, kami menggunakan air dingin dengan massa 150 dan pada suhu 20 derajat Celcius, dan air panas dengan massa 150 gram pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, ketika kami melakukan percobaan menghasilkan campuran sebesar 300 gram dengan suhu campuran sebesar 60 derajat Celcius. Terus dari data kedua, kami mencampurkan air dingin sebanyak 100 gram pada suhu 20 derajat Celcius dan air panas sebanyak 150 gram pada suhu 100 derajat Celcius, menghasilkan campuran air sebanyak 250 gram dengan suhu campuran 68 derajat Celcius. Pada data ketiga, air dinginnya kami menggunakan masanya 150 gram pada suhu 20 derajat Celcius. Air panasnya yang digunakan 100 gram pada suhu 100 derajat Celcius. Ketika dicampurkan menghasilkan campuran 250 gram air pada suhu 52 derajat Celcius. Dari data 1 yang menunjukkan penerimaan dan pelepasan kalor, yaitu air dingin dengan massa 150 gram dan suhu awal 20 derajat Celcius menerima kalor dengan massa 150 gram dan suhu awal 100 derajat Celcius. Air panas dengan massa 150 gram dan suhu awal 100 derajat Celcius melepas kalor pada air dingin dengan massa 150 gram dan suhu awalnya 20 derajat Celcius. Data kedua, diperoleh air dingin dengan massa 100 gram dan suhu awal 20 derajat Celcius menerima kalor dari air panas dengan massa 150 gram dan suhu awal 100 derajat Celcius. Air panas dengan massa 150 gram dan suhu awal 100 derajat Celcius melepas kalor pada air dingin dengan massa 100 gram dan suhu awalnya 20 derajat Celcius. Pada data ketiga, air dingin dengan massa 150 gram dan suhu awalnya 20 derajat Celcius melepas kalor dari air panas dengan massa 100 gram dan suhu awal 100 derajat Celcius. Air panas dengan massa 100 gram dan suhu awal 100 derajat Celcius melepas kalor pada air dingin dengan massa 150 gram dan suhu awal 20 derajat Celcius. Pertanyaan kedua, bagaimana perubahan suhu benda yang menerima kalor pada masing-masing data percobaan? Jawabannya, terjadi kenaikan suhu pada benda yang menerima kalor untuk ketiga data tersebut. Pertanyaan ketiga, bagaimana perubahan suhu benda yang melepas kalor pada masing-masing data percobaan? Jawabannya, terjadi penurunan suhu pada benda yang melepas kalor untuk ketiga data tersebut. Pertanyaan keempat, hitunglah kalor yang dilepas
atau Q lepas dan kalori yang diserap atau Q terima dari masing-masing data percobaan. Untuk data 1, kalori yang diterima dihitung menggunakan M kali C kali delta T. Nah, diperoleh di sini bahwa dari hasil perhitungan kalori yang diterima sama dengan kalori yang dilepas, yaitu sebesar 25.104 Joule. Lalu di data 2, dengan cara yang sama menggunakan rumus Q, M, C, delta T, juga digunakan untuk menghitung kalori lepas dan kalori yang diterima. Dari hasil percobaan diperoleh bahwa kalori yang dilepas sama dengan kalori yang diterima, yaitu 20.083,2 Joule. Pada data ketiga, juga menggunakan persamaan Q, M, C, delta T untuk menghitung kalori lepas dan kalori yang diterima. Dari sini juga diperoleh bahwa kalori yang dilepas sama dengan kalori yang diterima, yaitu 20.083,2 Joule. Pertanyaan kelima, bagaimana perbandingan jumlah kalori yang dilepas dan kalori yang diterima? Perbandingan kalori yang dilepas dan yang diterima untuk ketiga data adalah 1:1 atau sama. Pertanyaan keenam, berdasarkan asas Black, kalori yang diserap sama dengan kalori yang berdasarkan asas Black, kalori yang diserap sama dengan kalori yang dilepas. Berdasarkan percobaanmu, apakah keduanya sama? Jelaskan. Sama. Percobaan mencampurkan dua zat dengan menggunakan kalorimeter pada virtual lab, hasilnya cukup akurat karena kalorimeter pada virtual lab didesain agar perpindahan energi panas atau kalor antara dua zat tersebut benar-benar hanya terjadi pada keduanya tanpa perlu memperhitungkan perpindahan kalor pada wadah, pengaduk, dan alat ukur suhunya. Pertanyaan ketujuh, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di atas, apa yang dapat kalian simpulkan? Kesimpulannya yang pertama, benda dengan suhu lebih tinggi selalu melepas kalor, dan begitu sebaliknya. Benda yang suhunya lebih rendah selalu menerima kalor sampai terjadi kesetimbangan termal. Yang kedua, benda yang menerima kalor suhu akhirnya naik dan benda yang melepas kalor suhu akhirnya akan turun. Yang ketiga, jumlah kalori yang dilepas selalu sama dengan jumlah kalori yang diterima atau nilai perbandingannya adalah 1:1. Yang keempat, hasil percobaan menunjukkan bahwa kalorimeter pada virtual lab sesuai dengan bunyi asas Black yang menyatakan bahwa jumlah kalori yang dilepas sama dengan jumlah kalori yang diterima. Sudah Mbak Yunida? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Yunida? Oke, luar biasa ya. Saya senang kalau punya murid pinter-pinter gini. Saya doakan nanti jadi guru fisika semua ya. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Sekarang Bapak minta untuk kelompok yang lain, mungkin kalau ada diskusi. Ini boleh di stop screen atau belum? Boleh, ya. Ya, terima kasih teman-teman sudah sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Bapak share screen lagi ya untuk silakan kalau ada yang perlu didiskusikan. Dari kelompok lain ada pertanyaan atau ada masukan? Jika tidak ada, Bapak minta untuk hasil kesimpulan dari kelompoknya Bu Yunida tadi dicocokkan dengan hipotesis awal kamu tadi. Apakah pertanyaan-pertanyaan di hipotesis tadi sesuai atau tidak dengan hasil percobaan yang telah dilaksanakan. Baik, sebelum Bapak lanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Sudah cukup jelas? Anak-anak? Sudah jelas. Jelas. Pak. Oke, Bapak lanjut ya. Sudah, Pak. Oke, maaf kelewat. Nah, sekarang Bapak kasih coba untuk tes ya. Ada 2 soal. Yang pertama, Rehan menyiapkan minuman Ya, es teh Pak. untuk bekerja di rumahnya dalam suatu wadah yang menyampur setengah kilogram es yang bersuhu min 5 derajat Celcius dengan 1 kilogram air teh yang bersuhu 20 derajat Celcius. Apabila pertukaran hanya terjadi pada kedua benda, dengan CS ini maksudnya adalah kalor jenisnya es 2100 Joule kilogram per kilogram derajat Celcius, dan C untuk air adalah 4200 Joule kilogram per kilogram derajat Celcius. Berapakah suhu akhir minuman tersebut? Pertanyaan kedua, air yang bermasa 200 gram, suhunya 75 derajat Celcius dicampur dengan es yang masanya 100 gram dan suhunya min 20 derajat Celcius. Berapa suhu campuran tersebut dan dalam wujud apa campurannya? Di sini ada keterangan yang sama mirip dengan soal yang pertama. Tidak perlu bacakan lagi. Silakan berdiskusi untuk mengerjakan soal untuk masing-masing kelompok. Bapak kasih waktu 5 menit. Nanti silakan ada yang menunjukkan hasil jawabannya. Oke, siap, Pak. Oke, Mbak Ayu sudah? Boleh dari kelompoknya Mbak Ayu, Sudah. silakan. Mau Ini satu apa dua-duanya, Pak? dua-duanya nggak apa-apa. Oke, Supaya siap, cepat ya. Pak. Saya izin share screen, ya. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Masih belum, sebentar lagi. Ya, sudah. Ya, jadi dari pertanyaan yang pertama, di situ diketahui bahwa masanya es adalah setengah kilo. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Kemudian suhu es adalah min 5 derajat Celcius. Kalor jenis esnya 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian untuk massa airnya 1 kilogram, suhu air 20 derajat Celcius. Kalor jenis airnya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Dari soal ini disuruh untuk menghitung berapakah suhu akhir minuman tersebut. Maka di sini ditanyakan berarti adalah suhu akhir atau suhu campuran. Kita menggunakan rumus dari asas Black bahwa Q air sama dengan Q es. Kita masukkan dulu rumusnya ke sini. Massa air dikali kalor jenis air dikali perubahan suhu, yaitu suhu air dikurangi suhu campuran sama dengan massa es dikali kalor jenis es dikalikan dengan perubahan suhu, yaitu suhu campuran dikurangi suhu es. Setelah kita masukkan semua variabelnya ke dalam rumus ini, maka nanti akan didapatkan bahwa suhu akhirnya itu adalah 15 derajat Celcius, Pak Imam. Itu untuk jawaban yang nomor 1. Oke. Ini dilanjutkan, Pak. Langsung lanjut saja yang Ya. kedua. Untuk yang kedua, berdasarkan soal tadi, maka kita tulis yang diketahui apa saja. Yang diketahui ada massa air, yaitu 200 gram, suhu air 75 derajat Celcius, massa esnya 100 gram, kemudian suhu esnya min 20 derajat Celcius, kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, kalor jenis esnya setengah kalori per gram derajat Celcius, dan kalor leburnya adalah 80 kalori per gram. Yang ditanya adalah di sini tadi adalah berapakah suhu campuran tersebut dan dalam wujud apa campurannya. Maka di sini kita sama pakai rumus yang seperti yang nomor 1, bahwa Q lepas sama dengan Q terima. Kita masukkan ke rumusnya bahwa yang melepaskan ini adalah melepaskan kalor adalah air, berarti massa air kali kalor jenis air dikali perubahan suhu air. Kemudian untuk yang menerima adalah S-nya, berarti massa S kali CS atau kalor jenis S dikalikan dengan perubahan suhu ditambah dengan kalor lebur S-nya, yaitu massa S dikali dengan kalor lebur. Setelah kita masukkan semua angka yang diketahui, maka nanti ketemu bahwa suhunya itu adalah 24 derajat Celcius dan wujudnya berbentuk cair. Gitu Pak Imam, kalau saya mewakili dari kelompok saya. Terima kasih Mbak Ayu. Kita kasih aplaus, kasih apresiasi tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Ayu. Terima kasih Pak Imam. Alhamdulillah, saya senang sekali mengajar di kelas ini ya, karena belum pernah saya ngajar
dengan siswa yang sangat pinter fisika ternyata ya. Saya yakin kalau siswa saya seperti ini nanti guru-guru fisika itu pinter-pinter semua dan akan menghasilkan generasi bangsa yang luar biasa. Baik, saya lanjutkan ya. Saya share screen lagi untuk tes formatifnya. Tadi sudah diwakili oleh kelompoknya Bu Ayu untuk menjawab. Saya lanjut, maaf. Oke. Nah, itu kira-kira akhir dari apa? Dari pertemuan kita. Tadi sudah ada beberapa kesimpulan dari hasil percobaan, kemudian juga kita sudah mencoba beberapa soal tentang asas Black atau hukum kekalan energi untuk energi panas atau yang kita sebut dengan kalor. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perpindahan kalor. Tentunya anak-anak sudah nggak asing ya dengan perpindahan kalor yang ada disebut dengan konduksi, ada yang konveksi, dan ada radiasi. Seperti yang saya tampilkan di gambar ini, untuk kejadian ini ketiga-tiganya ada. Dari panci yang dipanaskan, logamnya terasa panas, sampai ke gagangnya itu namanya konduksi. Kemudian ketika air mendidih dan terjadi pergerakan air, itu yang kita sebut dengan fenomena konveksi. Dan ketika tangan mendekat ke api, belum sampai menyentuh apinya tapi sudah terasa panas, itu yang kita sebut dengan radiasi. Tapi itu akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan ini, saya minta kembali untuk salah satu memimpin doa yang tadi oleh Mbak Nini ya. Oh iya Pak. Saya Mbak Nini, oke, tolong dipimpin doa kembali ya untuk Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Nini. Oke, sebelum saya akhiri, Bapak mau minta maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Semoga pertemuan kita bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.